Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feniza Sela Amanda. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 86060761. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar memiliki dasar yang jelas dan tidak berjalan sembarangan. Dalam filsafat ilmu, ada 3 bagian penting yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas apa hakikat pendidikan itu. Misalnya, pendidikan bukan hanya soal nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian siswa. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar. Dalam pendidikan, ini terlihat dari penggunaan metode pembelajaran, penelitian, dan evaluasi yang ilmiah. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Artinya, pendidikan harus membawa manfaat, moral, dan etika bagi kehidupan manusia. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan jadi lebih terarah, ilmiah, dan memiliki nilai kemanusiaan. Pembahasan yang kedua, pendidikan juga memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan keduanya bersifat timbal balik. Kalau filsafat ilmu membantu pendidikan, maka pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu. Melalui pendidikan, manusia belajar berpikir kritis, logis, dan reflektif. Dari proses itulah muncul ide penelitian dan pemikiran baru yang akhirnya mengembangkan filsafat ilmu. Contohnya, perkembangan teknologi dan pembelajaran digital saat ini membuat para ahli kembali memikirkan bagaimana etika penggunaan teknologi dalam pendidikan. Pembahasan yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena dapat digunakan untuk membedah berbagai masalah pendidikan secara mendalam. Contohnya, yang pertama, mengapa kualitas pendidikan masih belum merata? Yang kedua, apakah sistem ujian benar-benar mengukur kemampuan siswa? Dan yang ketiga, apakah pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan anak? Dengan pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, masalah pendidikan bisa dianalisis dari berbagai sudut pandang, bukan hanya melihat dari hasil akhirnya saja. Pembahasan yang keempat adalah contoh penerapan dalam pendidikan. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat pada kurikulum dan proses pembelajaran. Misalnya, dalam kurikulum Merdeka, siswa didorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan aktif dalam belajar. Guru tidak hanya menjadi pemberi materi, tetapi juga fasilitator. Selain itu, pembelajaran sekarang lebih menekankan pada nilai karakter, kerjasama, dan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada nilai dan manfaat ilmu bagi kehidupan. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir yang ilmiah dan bernilai, sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu dan membentuk manusia yang lebih baik. Demikian penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.